Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami sambung dan kami lanjutkan pembahasan tentang sifat qudrah dan iradah pada masalah ta'alluqnya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada video sebelumnya bahwa sifat ma'ani ini mempunyai ta'alluq. Adapun arti ta'alluq secara bahasa atau lapas adalah bergantung atau berkaitan atau bertalian atau hubungan dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah, adapun ta'alluq ini dalam sifat ma'ani secara istilah dalam kajian ilmu tauhid atau ilmu kalam adalah tentang sifat atau suatu pekerjaan setelah sifat itu berdiri pada zat. Maksudnya hal-hal yang sesuai yang diterima akal adanya daripada sebab sifat tersebut. Artinya ta'alluq ini adalah kaitan atau hubungan atau pertalian dari sifat ma'ani kepada suatu hasil yang disebabkannya. Bisa kita bilang seperti itu penjelasan secara sederhana. Adapun qudrah dan iradah mempunyai ta'alluq, dan ta'alluq sifat qudrah dan iradah adalah kepada hal-hal yang jaiz atau mungkin saja. Sifat qudrah dan iradah tidak berta'alluq kepada segala yang mustahil dan juga yang wajib. Jadi sifat qudrah dan iradah ini ta'alluqnya hanya kepada hal yang jaiz atau mungkin, segala yang mungkin saja. Sifat qudrah dan iradah tidak berta'alluq kepada yang wajib dan yang mustahil. Dan maksud kata jaiz di sini, maksud istilah mustahil, maksud istilah wajib dalam ilmu tauhid tidak sama dengan istilah wajib, mustahil dan jaiz dalam hukum syara atau dalam fikih. Yang dimaksud mustahil, jaiz dan wajib dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid adalah sesuatu yang pantas atau tidaknya atau tidak diterimanya dalam akal. Contohnya wajib, sesuatu yang tidak diterima akal tiadanya, yaitu adanya Allah. Yang mustahil, contoh yang mustahil dalam ilmu tauhid, duanya Tuhan, itu tidak diterima akal. Yang jaiz dalam ilmu tauhid, turunnya hujan pada suatu tempat, itu bisa terjadi dan tidak terjadi secara akal kita. Nah, itu contoh yang wajib, mustahil dan jaiz dalam kajian ilmu tauhid. Jadi kembali kita kepada topik bahwa ta'alluq sifat qudrah dan iradah ini hanya kepada hal-hal yang mungkin atau jaiz secara akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa. Artinya bahwa maksud sesuatu dalam ayat ini adalah sesuatu itu segala sesuatu yang sifatnya mungkin dalam akal. Artinya apa yang mustahil, bahwa tidak diterima akal, bahwa mustahil Allah itu mati, maka salah pertanyaan, apakah Allah kuasa mematikan dirinya? Maka jawabannya kembali kepada masalah tadi, bahwa qudrah dan iradah tidak berta'alluq kepada yang mustahil. Apakah Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan, menjadikan anaknya? Karena adanya anak bagi Tuhan, adanya keturunan bagi Allah Subhanahu wa taala itu mustahil, maka ta'alluq sifat qudrah tidaklah kepada hal yang mustahil. Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya sendiri? Apakah dia mampu menciptakan dirinya? Apakah dia mampu menciptakan Tuhan seperti dia? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini hanya timbul karena seseorang tidak memahami ta'alluq sifat qudrah. Adanya Allah adalah wajib, tidak mungkin tiada Allah. Itu
wajib pada akal. Makanya sifat kudrah tidak ta'aluk kepada hal yang wajib. Sama halnya istilahnya bahwa apakah pisau silet itu tajam? Kita akan jawab tajam. Dan ketika ditanya apakah pisau silet itu digunakan untuk mampu digunakan untuk memotong atau menebang pohon kelapa misalnya, tentu jawabannya tidak. Artinya silet yang tajam ta'aluknya adalah untuk memotong rambut misalnya. Atau sama halnya misalnya dengan kapak yang tajam. Apakah kapak yang tajam bisa digunakan untuk memotong rambut? Maka ta'aluk kampak ini adalah untuk hal-hal yang sifatnya selain rambut, yaitu ketajamannya digunakan untuk memotong kayu misalnya, membelah kayu misalnya. Nah, itu contoh ta'aluk tersebut. Jadi segala sesuatu yang mungkin itulah ta'aluk sifat kudrah. Makanya salah pertanyaan, apakah Allah Maha Kuasa dengan maha kekuasaannya, dengan sifat kudrahnya menciptakan atau menjadikan yang mustahil dan yang wajib, maka itu tidaklah ta'aluk sifat kudrah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Iza aradallahu syai'an innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun." Bahwa Allah apabila berkehendak kepada sesuatu, maka sesuatu yang di sini pun telah kita pahami dengan ta'aluk sifat kudrah dan iradah adalah kepada sesuatu yang mungkin dan jaiz. Artinya, apakah Allah Subhanahu wa taala bisa berkehendak untuk menginginkan, istilah lebih sederhananya, apakah Allah bisa menginginkan atau berkehendak kepada menciptakan Tuhan seperti dia? Maka kita jawab bahwa ta'aluk sifat kudrah dan iradah bukan kepada sesuatu yang mustahil ataupun yang wajib. Artinya kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala hanya berta'aluk kepada segala yang mungkin ataupun yang jaiz dalam ilmu tauhid. Karena tidak diterima akal apabila kudrah tersebut berta'aluk kepada sifat yang, karena tidak diterima akal justru menyalahi sifat-sifat ketuhanannya apabila sifat kudrah berta'aluk kepada yang wajib dan mustahil. Contohnya, apabila Allah berkuasa menciptakan anaknya, maka dengan kekuasaan tersebut, dengan kebisaan tersebut, maka tanggallah sifat ketuhanan karena Tuhan itu maha suci dari anak. Apabila Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, dijawab maha kuasa atau disifatkan kekuasaan Allah bisa mematikan dirinya, justru kemampuan itu akan menghilangkan sifat-sifat ketuhanan. Artinya apabila sifat ta'aluk kudrah dan iradah ini berta'aluk kepada yang wajib dan yang mustahil, justru akan menafikan sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu maksud ta'aluk ini. Dan ta'aluk iradah dan kudrah ini disebut dalam ilmu tauhid ta'aluk taksir. Ta'aluk taksir ini artinya ta'aluk yang jelas, yang nampak bisa disaksikan bekasnya. Taksir ini nampak dan jelas bekasnya. Contohnya ya, apa buktinya Allah Maha Kuasa dan Maha Berkehendak? Adanya alam semesta. Segala yang nampak ini adalah bukti kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa nampak jelas melihat bekas hasil dari kudrah dan iradah tersebut dengan nampaknya bisa disaksikan oleh indera bekas-bekas dari sifat tersebut. Sedangkan hakikat sifat-sifat Allah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi yang kita nampak, kita saksikan adalah bekas tersebut. Artinya dengan bekas tersebut jelasnya dan pastinya Allah bersifat kudrah dan iradah. Demikian, insyaallah akan kami lanjutkan bahasan-bahasan tentang kudrah dan iradah ini, karena masih ada yang berkaitan dengan kudrah dan iradah selain ta'aluk ini juga. Seperti kita hubungkan nanti, kita singgungkan kepada masalah takdir atau rukun iman yang ke-6, takdir baik dan buruk datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.